Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya, Resep ala Melda. Di video kali ini, saya akan memberikan resep martabak manis mini yang caranya itu gampang banget dan bahan-bahannya juga mudah didapat ya. Hasilnya juga mengembang dan bersarang. Bagaimana cara pembuatan dan resepnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, bahan yang pertama, kita perlu buat bahan biang dulu. Di sini saya memakai air hangat, kemudian ada ragi instan dan juga gula pasir. Semua bahan ini kita campurkan ke dalam air hangat. Pertama, masukkan dulu gula pasirnya ke dalam air hangat. Kita aduk dulu sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, lalu masukkan ragi instannya. Kemudian aduk sebentar aja. Lalu ini kita tunggu sampai dia menimbulkan busa atau tidak ya selama 10 menit. Ini untuk menandakan ragi instan kalian masih aktif atau tidak. Nah, selanjutnya sambil menunggu kita siapkan bahan-bahan berikutnya, yaitu tepung terigu pakai yang pro sedang ya. Kemudian 2 butir telur, lalu margarin yang dicairkan. Kemudian ada gula pasir. Lalu selanjutnya ada soda kue, garam, dan juga vanili bubuk. Kemudian air suhu ruang kurang lebih 250 ml. Oke, langkah yang pertama, campurkan 2 butir telur dengan gula pasir. Kemudian tambahkan juga vanili dan garam. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai gulanya larut dan semuanya tercampur rata ya. Jika gulanya sudah larut, kemudian tambahkan air, kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan tepung terigu secara bertahap. Kita masukkan sebagian dulu. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur. Lalu selanjutnya masukkan bahan biang yang sudah kita buat tadi. Bisa dilihat ya, kalau raginya masih aktif dan bagus, tandanya sudah berbuih seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian masukkan sisa terigu dan aduk-aduk kembali hingga tercampur. Oke, selanjutnya kita saring dulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal dan hasilnya nanti bagus. Setelah itu kita diamkan dulu adonannya minimal 30 menit. Kita tutup dengan plastik. Oke, ini adonannya sudah saya diamkan selama 30 menit. Kita aduk-aduk dulu untuk menghilangkan udara di dalam adonannya. Kemudian tambahkan soda kue. Kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu
Masukkan margarin cair dan kita aduk kembali hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada margarin yang mengendap di dasar ya. Jadi semuanya bisa tercampur dengan rata. Oke, setelah tercampur, saatnya kita cetak dengan cetakan martabaknya. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan martabak mini. Kita masak dengan api kecil saja. Kemudian kita tuang adonan martabak. Tidak usah terlalu penuh karena nanti akan mengembang ya. Kalian juga bisa olesi dengan sedikit margarin. Tapi karena ini saya anti lengket wajannya, saya tidak olesi. Kemudian kita tekan adonannya dengan centong agar membentuk lapisan kulit di pinggir-pinggirnya. Kemudian kita tunggu sampai menimbulkan buih-buih atau gelembung-gelembung kecil ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini sudah menimbulkan gelembung-gelembung kecil. Kemudian kita taburi dengan sedikit gula pasir. Lalu kita tutup ya sampai adonannya matang. Nah, setelah pinggirannya juga sudah mulai kering, kita cek adonannya sudah matang atasnya. Lalu kita angkat. Untuk beberapa adonan bisa kita masak lagi sampai matang. Kalau yang sudah matang bisa kita angkat ya. Lakukan langkah yang sama sampai bahan adonan martabaknya habis ya. Selanjutnya, mumpung masih agak panas ya martabaknya, kita bisa olesi dengan sedikit margarin supaya nanti rasanya tuh lebih enak. Lalu bisa kita berikan topping sesuai selera. Saya mau tambahkan juga susu kental manis sedikit. Kemudian bisa kita beri topping keju, mesis coklat ataupun glaze sesuai selera. Ataupun bisa diberi dengan topping kacang tanah sangrai ataupun wijen sangrai ya. Nah, ini dia martabak manis mininya sudah selesai saya topping. Gimana, cantik ya, menggoda banget ini. Martabak manis mini ini cocok banget untuk ide jualan. Kalian bisa titip di sekolah, kantin, ataupun perkantoran. Rasanya juga manis dan dijamin hasilnya nanti akan bersarang dan juga lembut. Oke, cukup sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang suka video saya hari ini, jangan lupa di-subscribe, like, share, dan juga komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak tertinggal video memasak terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.